Ya, materi hari ini yaitu kita akan belajar laporan hasil observasi. Pernahkah kamu mendengar atau membaca teks laporan hasil observasi? Siapa yang senang penelitian atau mengobservasi sesuatu, baik itu hewan ataupun tumbuhan? Nah, tepat sekali. Pertemuan hari ini kita akan belajar laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa akan mampu mengidentifikasi informasi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Pernahkah kalian memiliki pertanyaan mengenai suatu objek? Apa saja kandungan pada madu? Atau pernahkah kalian punya pertanyaan, apa itu museum? Di mana habitat kunang-kunang? Atau pertanyaan, berapa lama proses tumbuhnya akar? Nah, untuk mengetahui semua itu, kalian memerlukan teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi bukan hanya sekadar opini dari seseorang. Kemudian, tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu 1. Mengatasi suatu persoalan. Sudah jelas ketika kita melakukan suatu observasi, pasti adanya persoalan atau pertanyaan dari seseorang. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Ketika kita melakukan observasi, maka kita akan menemukan bagaimana cara melakukan sesuatu dengan yang baru, jadi berbeda dari yang lainnya. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Jadi ketika kita sudah melakukan observasi, maka akan lebih mudah melakukan suatu kegiatan yang lebih efektif. Yang keempat, yaitu melakukan pengawasan dan perbaikan. Yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Selanjutnya, yaitu fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Karena teks laporan hasil observasi harus bertanggung jawab atas apa yang ditulis oleh seseorang. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Ketika sudah melakukan proses pengamatan, maka akan mempermudah seorang ilmuwan memiliki dokumentasi agar dapat dibaca kembali baik oleh diri sendiri maupun pembaca yang lainnya. Yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Teks laporan hasil observasi harus bersumber dari informasi yang terpercaya. Oleh karena itu, bersifat faktual. Kemudian, sifat teks laporan hasil observasi ada 3. Apa saja ya? Yuk kita simak. Yang pertama,
bersifat informatif, artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Teks laporan hasil observasi harus berisi informasi. Yang kedua, bersifat komunikatif, artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Jadi ketika kita membaca teks laporan observasi, seakan-akan kita ikut observasi apa yang sedang dilakukan oleh ilmuwan tersebut. Yang ketiga, yaitu bersifat objektif. Berarti teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Ingat ya, jangan membuat opini yang tidak ada faktanya. Jadi ketika kita ingin membuat teks laporan hasil observasi, harus benar-benar sesuai dengan apa adanya. Kemudian, ciri-ciri laporan hasil observasi. Ada 6. Yang pertama, yaitu bersifat umum atau global dan universal. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Judul biasanya bersifat umum seperti pantai, museum, atau demokrasi, atau yang lainnya. Ciri yang kedua yaitu pengelompokan ke dalam jenis sesuai ciri. Maksudnya, menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis sesuai dengan ciri setiap jenis pada umumnya. Objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif. Sistematis maksudnya berurutan, objektif maksudnya apa adanya. Jadi ketika membuat teks laporan hasil observasi harus berurutan dan apa adanya. Yang kedua, hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas. Maksudnya, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Jadi, ketika kalian membahas tentang hewan, maka kalian perhatikan terlebih dahulu apa yang akan kalian teliti. Misalkan dari ukuran tubuh hewan, jenis-jenis hewan tersebut. Jadi kalian berjenjang dari kelas kemudian dibuat subkelas. Yang keempat, menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu yaitu agar ketika membuat teks laporan hasil observasi bukan berisi opini semata. Yang keempat, hasil penelitian terkini yang terbukti kebenarannya. Jadi harus bersifat faktual. Kemudian yang terakhir, objek dibahas secara sistematis. Apa tadi sistematis? Ya, berurutan. Pintar sekali. Kemudian dirinci bagiannya dan bersifat objektif. Apa itu tadi objektif? Ya, apa adanya. Pintar. Ingat baik-baik ya ciri-ciri laporan hasil observasi. Selanjutnya, Bu Santi akan menjelaskan kalimat utama dan gagasan utama. Apa fungsinya Bu Santi menjelaskan ini? Agar memudahkan kalian untuk memahami teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf, dibagi menjadi 3, yaitu deduktif, berarti kalimat utamanya di awal paragraf. Kemudian yang kedua, yaitu induktif, berarti kalimat utamanya di akhir paragraf. Dan campuran, berarti kalimat utamanya berada di awal, kemudian disimpulkan kembali di akhir. Contohnya, ada kutipan teks laporan hasil observasi tentang lebah.
Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, dan sebagainya. Kira-kira kalimat utamanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir ya? Di mana anak-anak? Ya, betul sekali, berada di awal paragraf. Berarti disebut dengan deduktif. Pintar sekali. Kemudian yang kedua yaitu gagasan utama. Beda ya kalimat utama dengan gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama atau biasa kita kenal dengan ide pokok merupakan kalimat yang menjadi inti paragraf. Gagasan utama dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ringkas kalimat utama. Contoh, dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Itu contoh kalimat utamanya. Kemudian kita ringkas menjadi kalimat sistem pembagian kerja lebah yang baik. Yang perlu diperhatikan dalam meringkas kalimat utama adalah makna dari kalimat jangan sampai berubah. Kemudian yang kedua, ditulis sama dengan kalimat utama. Hal kedua ini dilakukan karena saat diringkas bisa menyebabkan perbedaan makna antar kalimat utama dengan hasil ringkasan, maka tidak perlu diringkas, jadi ditulis sama dengan kalimat utama. Contoh, sistem pembagian kerja lebah yang baik. Dalam kalimat tersebut tidak dapat diringkas, sehingga harus ditulis sama dengan kalimat utama. Apabila diringkas akan menyebabkan perubahan makna dalam kalimat. Bagaimana anak-anak yang hebat? Sampai di sini sudah semakin mengerti dan dapat membedakan ya kalimat utama dengan gagasan utama. Jangan sampai tertukar lagi ya. Kemudian, Bu Santi memiliki contoh teks laporan hasil observasi. Apa itu judulnya? Ya, judulnya Anggrek Vanda Biru. Siapa yang di rumah memiliki bunga anggrek? Sambil mengamati bunga, kita sekarang mengamati teksnya terlebih dahulu ya. Kita identifikasi isi informasi pada teks laporan hasil observasi tersebut pada setiap paragrafnya. Yuk bantu Bu Santi mengidentifikasi informasinya agar kita mengetahui sebenarnya anggrek Vanda Biru itu seperti apa. Kita lihat mulai dari paragraf yang pertama. Kira-kira membahas tentang apa ya? Ya, betul sekali. Paragraf yang pertama membahas tentang informasi umum mengenai anggrek Vanda Biru atau biasa dikenal dengan bahasa Latin Blue Vanda Orchid. Di situ juga dijelaskan ciri khas dari anggrek tersebut. Kemudian paragraf yang kedua membahas tentang apa? Pintar, yaitu penjelasan tentang batang dari bunga anggrek Vanda Biru. Dalam batang tersebut dapat tumbuh 1-15 tangkai bunga. Kemudian paragraf yang ketiga membahas tentang apa? Betul sekali, bentuk daun. Panjang daun dari bunga anggrek tersebut sekitar 10-15 cm. Selanjutnya, paragraf yang keempat. Dibaca. Sudah? Kira-kira tentang apa ya paragraf keempat? Hebat! Paragraf keempat tentang rincian fungsi setiap bagian bunga anggrek. Sekarang yang terakhir. Yuk yang terakhir dibaca dulu paragrafnya. Sudah dibaca? Kita lihat informasi apa yang disampaikan di paragraf terakhir, yaitu fungsi akar pada anggrek. Pintar sekali. Wah, kalian itu hebat-hebat sekali. Jadi sampai di sini sudah mengerti ya bagaimana bentuk teks laporan hasil observasi. Berbeda ya dengan teks deskripsi. Wah, tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran.